أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berisi tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah fikih. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang babul istisqa, bab tentang salat istisqa. Yang pertama, istisqa maknanya secara bahasa adalah talabus saqi, meminta hujan. Lalu para ulama menjelaskan meminta hujan itu bisa dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan berdoa saja di waktu-waktu yang mustajab. Ini cara yang pertama. Yang kedua, bisa dengan melalui khatib yang berkhutbah pada hari Jumat. Maka khatib ini dianjurkan untuk berdoa minta hujan apabila di tengah masyarakatnya menghadapi kekeringan, paceklik, tidak turun-turun hujan. Maka itu dianjurkan melalui khatib yang berkhutbah Jumat. Nanti kita bawakan hadisnya dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Yang ketiga, cara meminta hujan dengan cara melakukan sholat istisqa ini. Jadi itu tiga cara seseorang atau seorang mukmin ya, ketika menghadapi masa kemarau yang panjang, masa kekeringan, masa paceklik, maka disyariatkan untuk meminta hujan dengan tiga cara tadi. Berdoa di waktu-waktu yang mustajab, khatib Jumat berdoa meminta hujan, yang ketiga dengan melaksanakan sholat istisqa ya. Istisqa tadi dijelaskan maknanya meminta hujan. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu shorof, setiap ada lafaz kalimat yang diawali dengan kalimat isti. Isti itu alif, sin, ti, itu maknanya meminta. Makanya kalau istighfar maknanya apa? Minta ampun. Kalau isti'adzah maknanya apa? Minta perlindungan. Kalau isti'anah maknanya apa? Minta pertolongan. Kalau istiqlal maknanya apa? Minta kemerdekaan. Ini dalam bahasa Arab kalau diawali dengan kalimat isti itu maknanya minta. Maka begitu juga istisqa maknanya meminta hujan ya. Ini berkaitan dengan makna istisqa. Yang kedua, kapan istisqa itu disyariatkan atau sholat istisqa itu disyariatkan? Sababuha tadarrurun nasu bil qahti minan qinta'il amtari
au taghawuril aba au jafafil anhar. Di sini disebutkan sebab disyariatkannya melaksanakan sholat istisqa. Yang pertama, apabila manusia menghadapi paceklik kekeringan, yang di situ hujan tidak turun-turun. Yang kedua, taghawuril abar, sumur-sumur kering. Yang ketiga, jafafil anhar, sungai-sungai juga menjadi kering. Maka itulah sebab disyariatkannya sholat istisqa ini. Ya. Kita baca hadis pertama dalam bab al-istisqa ini. Al-haditsus sabi'a wal arba'una ba'dal mi'ah. Hadis nomor 147. An Abdullah bin Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu anhum qala, dari sahabat Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini, beliau berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ilal qiblati yad'u wa hawwala ridaahu thumma shalla rak'ataini jahara fihima bil qiraa'ah, rawahul Bukhari wa Muslim. Kata sahabat Abdullah ibn Zaid ibn al-Asim al-Mazini, suatu hari Rasulullah SAW keluar untuk melakukan istisqa. Maknanya keluar di sini, keluar ke lapangan. Fatawajjaha ilal qiblah, dan Rasulullah menghadap ke arah kiblat. Yad'u, dan beliau berdoa. Wa hawwala ridaahu, dan beliau memindahkan sorbannya. Yang tadinya beliau pasang di sebelah kanan, beliau pindahkan ke sebelah kiri. Nanti kita jelaskan hikmahnya, ya. Kemudian summa shalla rak'ataini, kemudian Rasulullah salat 2 rakaat, jahara fihima bil qiraa'ah, yang Rasulullah mengeraskan suaranya pada saat 2 rakaat tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita bahas berkaitan dengan hukum dan tata caranya salat istisqa. Ini tata cara yang pertama, ya. Tata cara yang pertama, menurut hadis ini Rasulullah SAW beliau melakukan doa terlebih dahulu, kemudian beliau sholat, ya. Walaupun ulama berbeda pendapat mengenai tata cara sholat istisqa ini. Ada 2 pendapat di kalangan para ulama, ya. Yang pertama, para ulama menyebutkan tata caranya. Hadis yang lain menjelaskan bahwasannya Rasulullah SAW melakukan sholat istisqa sebagaimana sholat 2 hari raya. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusallal istisqa kama yusallil idaini. Rasulullah melaksanakan salat istisqa sebagaimana beliau melaksanakan salat 2 hari raya atau salat Id. Bagaimana tata caranya salat Id? Salat dulu atau khutbah dulu? Salat dulu, ya. Salatnya rakaat pertama sama seperti salat Id, 7 kali takbir di luar takbiratul ihram. Jadi 7 kali takbir itu di luar takbiratul ihram. Kalau dengan takbiratul ihram menjadi 8 kali takbir. Sama di sela-sela takbir mengucapkan pujian pada Allah Ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya.
Ini tata cara yang disebutkan Abdullah bin Abbas. Yang pertama, tata cara sholat istisqa, kata sebagian ulama, seperti sholat 2 hari raya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas tadi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Nawawi, Syekh Albani. Mereka mengatakan hadis ini sahih, bahwasannya Rasulullah SAW salat istisqa sebagaimana beliau salat 2 hari raya. Ini cara yang pertama, ya. Cara yang kedua, ya, kalau tadi hadisnya menyebutkan Rasulullah salat istisqa seperti salat hari raya, 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Adapun pendapat kedua mengatakan tata cara salat istisqa sama seperti salat sunnah yang lain saja, tanpa ada tambahan takbir tadi. Dan ini pendapat sebagian ulama. Namun mayoritas ulama berpendapat dengan pendapat yang pertama itu, yaitu tata cara salatnya seperti salat hari raya. Dan itu yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tata cara salat istisqa sama seperti salat 2 hari raya, ya, yaitu dengan cara rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir, ya. Kemudian khutbah setelah sholat istisqa. Ini juga ulama beda pendapat sebenarnya. Apakah sholat dulu baru khutbah, atau khutbah dulu baru sholat? Ya, hanya memang mayoritas ulama mengatakan sholat dulu baru khutbah. Ya, mereka yang mengatakan bahwasannya sholat dulu baru khutbah, sebagaimana yang disabdakan, yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas tadi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja mutabadzilan mutawadian mutadarrian hatta atal musalla, ya, falam yakhtub khutbatahu, ya, thumma shalla rak'ataini. Jadi Rasulullah datang keluar ke lapangan, kemudian beliau tidak khutbah dulu, tapi melaksanakan sholat terlebih dahulu. Baru setelah itu beliau berkhutbah sebentar, menyampaikan khutbahnya kepada para sahabat. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan tetap khutbah terlebih dahulu. Ya, mereka berdalil dengan hadis ini. Mereka dalilnya hadis ini yang mengatakan bahwasannya Rasulullah khutbah dulu baru beliau sholat. Karena di dalam hadis ini disebutkan kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Rasulullah keluar ke lapangan dengan melakukan istisqa. Fatawajjaha ilal qiblah, dan beliau berdoa. Wa hawwala ridaahu, dan beliau memindahkan sorbannya. Tsumma shalla rak'atain. Di sini memang enggak jelas apakah Rasulullah ada khutbahnya atau tidak, tapi langsung melaksanakan salat 2 rakaat dengan dijaharkan bacaannya. Tapi wallahu a'lam, dua-duanya boleh dilakukan. Walaupun mayoritas ulama mengatakan tetap yang lebih afdal salat dulu baru kemudian khutbah, ya. Kemudian berkaitan dengan tempat salat istisqa, Rasulullah SAW sebagaimana hadis ini, beliau melaksanakan salat istisqa di lapangan. Tapi apakah ini jadi syarat sahnya salat istisqa? Ternyata tidak. Ya, memang kalau kita lihat hadis-hadis yang banyak meriwayatkan bahwasannya Rasulullah salat istisqa-nya di lapangan.
Contoh hadis Aisyah radhiyallahu anha yang beliau mengatakan, fa amara bi minbarin fawadu'a lahu fil musalla. Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk meletakkan mimbar di tempat tanah lapang. Jadi itu jelas Rasulullah salat istisqa-nya di lapangan, ya. Hadis ini juga menyebutkan Rasulullah kharaja ilal musalla. Rasulullah keluar ke lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa. Tapi apakah ini hukumnya wajib sholat istisqa di lapangan? Namun mayoritas ulama mengatakan tidak wajib sholat istisqa di lapangan, hanya sunnah muakkadah saja, sunnah yang sangat ditekankan kalau melaksanakan sholat istisqa di lapangan. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Kata beliau, qaulu Imam Bukhari, Imam Bukhari meletakkan sebuah bab dalam kitab Sahih Bukharinya, babul istisqa'i fil masjidil jami'. Asyara bihadhihi tarjamah ila anna al-khuruja ila al-musalla laisa bisyartin fil istisqa. Kata Ibnu Hajar, Imam Bukhari membuat bab dalam kitab Sahih Bukharinya, bab salat istisqa di masjid jami. Maka beliau menjelaskan kalau Imam Bukhari menempatkan babnya, menempatkan sebuah bab dalam kitabnya salat istisqa di masjid jami, ini menunjukkan bahwasannya keluar ke lapangan bukan menjadi syarat sahnya salat istisqa. Jadi yang lebih utama di lapangan. Tapi kalau di masjid boleh, hanya kurang utama saja kalau melaksanakannya sholat istisqa-nya di masjid, ya. Karena Rasulullah menurut riwayat yang banyak melaksanakannya di lapangan, ya. Kemudian waktu sholat istisqa. Adakah waktu khusus untuk melakukan sholat istisqa? Para ulama menjelaskan tidak ada waktu khusus melaksanakan sholat istisqa, minta hujan ini. Hanya saja para ulama sepakat bahwasannya waktu sholat istisqa yang paling utama dimulai dari mulainya waktu duha. Yang tidak boleh menurut para ulama di waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Maksudnya untuk sholat sunnah, ya. Yang kita pernah jelaskan ada 3 waktu kan. Yang pertama setelah sholat subuh sampai matahari meninggi sepanjang 1 tombak. Yang kedua inda qa'imil zahir, ketika matahari tepat ada di atas kepala. Yang ketiga ba'da salatil asri hatta taghruba syamsu, setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Maka di luar waktu 3 ini boleh untuk melaksanakan salat istisqa. Hanya saja tadi yang paling utama, yang paling afdal adalah di waktu duha, sebagaimana kita melaksanakan salat 2 hari raya, ya. Apa dalilnya? Disebutkan di sini hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab sunannya. Kata ibunda kita Aisyah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bada hajibus syamsi. Rasulullah keluar ke lapangan untuk sholat istisqa pada saat matahari mulai muncul setinggi 1 tombak. Ini matahari mulai terbit, tapi tidak pas terbit matahari, ya. Tunggu dulu matahari meninggi sepanjang 1 tombak, yaitu biasanya 15 menit setelah terbit matahari. Maka itulah waktu yang utama untuk melaksanakan sholat istisqa. Sampai kapan? Sampai sebelum matahari tepat ada di atas kepala.
Kita pernah jelaskan kapan matahari tepat ada di atas kepala kita? Berapa menit sebelum tergelincirnya matahari? Berapa menit? Kapan matahari ada di atas kepala kita? Tepat. Berapa menit sebelum zuhur? Sekitar 15 menit sebelum zuhur. Karena matahari sebelum dia tergelincir condong ke barat, dia ada tepat di atas kepala kita. Maka pada saat matahari ada di atas kepala, itu termasuk waktu yang dilarang untuk sholat sunnah, kecuali yang pernah kita jelaskan ya, sholat yang memiliki sebab, sholat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat setelah wudu, sholat jenazah ya, maka itu sholat-sholat yang tetap diperbolehkan. Maka di sini waktu yang paling afdol adalah saat mulai waktu duha. Ya, ini melaksanakannya sampai sebelum matahari berada di atas kepala kita. Ya. Kemudian adab-adab ketika melaksanakan sholat istisqa. Ya. Kalau ingin melakukan sholat istisqa, kata para ulama, ada sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i yang mereka mensyaratkan sebelum melaksanakan sholat istisqa minta hujan, hendaknya masyarakat melaksanakan puasa, banyak bersedekah, banyak bertaubat. Walaupun wallahu a'lam, karena belum mendapatkan dalil khususnya dari hadis Rasulullah. Hanya mereka menganjurkan ini karena sebab kenapa kemarau panjang menimpa suatu negeri, paceklik menimpa suatu negeri, itu karena disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh penduduknya. Makanya mereka menyarankan 3 hari sebelum sholat istisqa. Ini ada di Matan Abu Syuja, kitab referensinya mazhab Syafi'i itu. 3 hari sebelum sholat itu harus dianjurkannya ini puasa, banyak bersedekah, kemudian juga banyak bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Ya, karena tadi sebab bencana seperti kemarau panjang, paceklik, kekeringan, itu semua karena dosa-dosa yang dilakukan manusia. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah pernah berkata, "Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza betulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Kata Rasulullah, ada 5 perkara wahai sekalian sahabat-sahabat muhajirin, yang apabila 5 perkara itu menimpa kalian, aku mohon perlindungan kepada Allah agar itu tidak menimpa kalian. Apa saja itu? Yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim. Kata Rasulullah, tidaklah perbuatan keji dan munkar, perbuatan maksiat itu merajalela di suatu negeri. Zina, judi, sekarang lagi rame ini judi online ya. Zina, judi, riba, penipuan, ya, maksiat yang lain, minum-minuman keras. Tidaklah perbuatan keji itu merajalela di suatu negeri, kata Rasulullah, bahkan mereka melakukannya secara terang-terangan, kata Rasulullah, kecuali Allah akan kirimkan kepada mereka wabah penyakit dan penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat sebelumnya. Disinilah orang beriman melihat fenomena alam yang terjadi itu dengan kacamata keimanan. Jangan seperti orang kafir
Mereka melihat fenomena alam ya hanya sekedar, ini mah sekedar fenomena alam, ini mah faktor alam saja. Tapi orang beriman nggak seperti itu. Setiap fenomena alam yang terjadi, bencana yang terjadi, itu memandangnya dengan kacamata keimanan. Ada masalah berarti. Setiap bencana apapun, Allah yang sebutkan dalam surah Asy-Syura misalnya, Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah dalam surah Asy-Syura ayat 30 itu, tidaklah musibah bencana menimpa kalian kecuali itu karena sebab dosa-dosa yang kalian lakukan. Makanya Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengutip tuh tafsirannya Ali bin Abi Thalib. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ma nazala bala'un illa bidzambin wa la rufi'a illa bitaubah. Tidaklah Allah turunkan bencana, kekeringan, kemarau, banjir, gempa kecuali karena dosa, dan tidaklah Allah angkat kecuali karena mereka bertaubat kepada Allah. Jadi lihat ikhwah ya, orang beriman memandang fenomena alam yang terjadi itu dengan kacamata keimanan. Bukan sekedar ini perubahan situasi alam, ada masalah ini. Ya, ini orang beriman. Dimensinya tuh dimensi akhirat yang dia lihat. Ya. Karena jelas Allah yang katakan tidaklah musibah menimpa kalian kecuali karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Dalam surah Asy-Syura ayat 30. Dalil yang lain surah Ar-Rum ayat 41. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Munculnya kerusakan di darat dan juga di laut itu karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Jadi ada hubungan erat antara fenomena alam yang terjadi, bencana yang terjadi dengan dosa-dosa yang dilakukan manusia. Itu yang pertama ya. Kalau kemaksiatan sudah merajalela, Allah turunkan tuh kayak kemarin wabah penyakit yang gak pernah diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Itulah kenapa kita perlu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jangan orang egois, dia ngelakuin dosa seolah-olah efeknya kepada dia saja. Padahal kalau orang melakukan dosa itu efeknya kepada masyarakat sekitar itu. Maka nggak boleh kita biarkan orang mereka main judi secara terang-terangan, minum minuman khamar, minum minuman keras secara terang-terangan. Wajib kita amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau Allah turunkan bencana, bukan mereka saja yang maksiat yang kena, kita yang diam juga terkena azab tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, beliau mengatakan yang kedua, ya, lam yamna'u zakata amwalihim. Tidaklah suatu penduduk negeri mereka menahan zakat-zakat harta mereka illa muni'u al-qatra, kecuali Allah akan tahan juga hujan-hujan kepada mereka. Laulal bahaim lam yumtaru, seandainya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya Allah nggak akan turunkan hujan kepada mereka. Lihat itu, faktor alam bukan? Allah tahan hujan? Iya. Tapi lihat orang beriman ngelihatnya dengan apa? Kacamata iman. Rasulullah yang kabarkan tidaklah Allah tahan hujan itu nggak turun-turun ke suatu negeri karena kenapa? Masyarakatnya menahan zakat-zakat harta mereka. Mereka nggak mau keluarkan zakatnya. Karena tadi mereka takut miskin, ya.
Mereka takut, wah saya sudah capek-capek punya penghasilan, masa dikeluarin zakatnya. Maka lihat itu, ya, tidaklah suatu negeri penduduknya menahan zakat-zakat hartanya, mereka nggak mau keluarkan, Allah tahan hujan dari langit, nggak akan Allah turunkan. Kalau bukan karena binatang ternak, niscaya Allah nggak akan turunkan hujan itu kepada mereka. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah, walam yankusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa syiddatil ma'unati wa jawris sultani alaihim. Tidaklah suatu penduduk di suatu negeri mereka suka mengurangi takaran dan timbangan, suka berbuat curang, suka menipu, kecuali apa kata Rasulullah? Allah akan hukum mereka dengan masa paceklik kemarau yang berkepanjangan. Lihat, pedagangnya suka ngurangin takaran, suka ngurangin timbangan, suka nipu, suka berbuat curang, Allah turunkan nih kemarau panjang, paceklik. Ya. Jadi itu karena dosa. Ya, bahkan nggak sampai situ ya. Wasyiddatil maunah kata Rasulullah. Allah akan timpakan kesusahan kepada penduduk tersebut. Di antara tafsiran kesusahan, harga-harga barang naik, inflasi naik terus, banyak yang kesusahan. Mereka juga banyak yang nggak punya pekerjaan. Jadi efeknya tuh dosa itu. Oh, ini kan yang nggak pernah disadari kaum muslimin. Ketika mengalami kemarau panjang, yang mereka pahami apa? Oh, ini fenomena alam saja. Mereka nggak mandangnya dengan kacamata keimanan. Ini bedanya orang beriman dengan orang kafir itu. Ketika memandang gempa bumi, tsunami, banjir, itu bukan sekedar fenomena alam. Itu ada masalah dalam penduduk negeri tersebut. Ya. Maka lihat kata Rasulullah, tidaklah penduduk negeri suka mengurangi takaran, timbangan, suka menipu, berbuat curang, kecuali Allah akan turunkan masa paceklik kemarau berkepanjangan dan Allah jadikan susah penduduk tersebut. Bahkan nggak sampai situ ya, kata Rasulullah, wa jawris sultani alaihim. Allah kirimkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang jahat dan zalim di tengah masyarakatnya. Lengkap sudah penderitaannya ya, kalau orang itu melakukan dosa-dosa ini. Sudah dikirim sama Allah kemarau, paceklik berkepanjangan, kehidupan masyarakatnya susah, Allah kirimkan juga apa? Pemimpin yang jahat dan zalim, subhanallah. Ya, itu efeknya apa? Dosa. Ya, dosa ini. Ya, penjual, ya, pedagang, mereka ngurangin takaran timbangan, menipu, berbuat curang, Allah kirimkan ini kata Rasulullah. Ya, lihat ya, masa kemarau panjang, paceklik, kekeringan itu karena dosa. Ya, jadi bukan sekedar fenomena alam, ya, karena dosa. Ya. Makanya kenapa dalam sholat istisqa sangat dianjurkan memperbanyak mohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Karena tadi yang menyebabkan ditahannya hujan oleh Allah, Allah kirimkan kemarau panjang, kekeringan, itu karena apa? Dosa-dosa. Ya, maka ini yang ketiga. Tidaklah penduduk satu negeri pedagangnya suka ngurangin takaran timbangan, menipu, berbuat curang, kecuali Allah kirimkan tiga tadi ya, masa paceklik, kekeringan, kemarau yang panjang, yang kedua kehidupan yang susah, yang ketiga pemimpin yang jahat dan zalim. Yang keempat kata Rasulullah, walam yankudu ahdallahi wa ahda rasulih. Tidaklah suatu kaum rakyatnya melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya.
Melanggar perjanjian dengan Allah apa maksudnya? Mereka nggak mentauhidkan Allah lagi. Mereka berbuatnya apa? Syirik, menyekutukan Allah. Mereka datangnya ke dukun, datangnya ke paranormal. Mereka suka membuat sesajen-sesajen, menyembelihnya untuk selain Allah. Itu namanya melanggar perjanjian dengan Allah. Ya, tidaklah suatu kaum rakyatnya melanggar perjanjian dengan Allah, rakyatnya melanggar perjanjian dengan Rasulullah. Apa maksudnya melanggar perjanjian dengan Rasulullah? Mereka tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, bahkan mengejek sunnah-sunnah Rasulullah. Maka apa efeknya? Kata Rasulullah, illa kecuali ya Allah Ta'ala akan mengirimkan kepada mereka ya sallallahu alaihim, Allah akan hinakan mereka, min aduwin ghairihim, Allah akan datangkan musuh-musuh yang akan menguasai mereka. Yang musuh-musuh tersebut akan mengambil segala apa yang ada pada diri mereka. Lihat ya, musuh-musuh di sini maksudnya siapa? Orang kafir. Semakin kita membatalkan perjanjian dengan Allah tadi, nggak mentauhidkan Allah, berbuat syirik kepada Allah, Allah jadikan kaum muslimin semakin lemah. Semakin lemahnya gimana? Mudah dikuasai oleh orang-orang kafir tadi. Orang kafir menindas mereka. Yang terakhir, yang kelima, ihwah, kata Rasulullah berkaitan dengan efek dosa juga yang Rasulullah sampaikan. Yang kelima masih hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah mengatakan, walam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidaklah pemimpin di suatu kaum mereka berhukumnya kepada selain kitabullah, dan mereka mengambil sebagian hukum Allah kemudian mereka buang hukum Allah yang lain, kecuali Allah akan menjadikan di antara mereka terjadi permusuhan. Lihat, dosa-dosa ini efek ya yang menjadikan kehidupan tatanan sosial berantakan. Ya, tatanan sosial itu berantakan kenapa? Karena dosa yang dilakukan oleh penduduk tersebut. Maka inilah yang menjadikan sholat istisqa menurut sebagian ulama sebelum 3 hari melakukannya tadi, perbanyak puasa, perbanyak taubat, perbanyak bersedekah. Ya. Baik, kita lanjut setelah sholat isya, adab-adab sholat istisqa yang lain. Kita break terlebih dahulu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وأحسن تأويلا